Maka ada kiai nakal, Bu. Kiai nakal, ketika dia kehilangan, dia langsung sholat. Harapannya supaya setan datang nunjukkan barang hilangnya itu. Itu kiai nakal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini mesti dihadirkan di dalam sholat. Yang pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, syuhudul akli. Yang ketiga, khusyu'ul arkani, khudu'ul arkani. Dan yang keempat, khusyu'ul jawarih. 3 macam ini harus kita bawa pada saat kita sholat. Kenapa kok demikian? Supaya sholat kita bisa mi'raj. Karena dengan demikian sholat kita di dalamnya ada keikhlasan di dalam sholat, maka sholat kita bisa mencapai di hadapan Allah. Lalu ikhlas itu kita letakkan di mana? Apakah seluruh perbuatan kita itu harus ikhlas? Apakah seluruh perbuatan harus ikhlas? Karena ikhlas itu adalah urusan kita dengan Allah, nggak ada kaitannya dengan manusia. Ketika ibu bilang, kamu itu kalau kerja ikhlaslah, kalau kerja ikhlas itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia itu urusannya adalah ada kerja, ada upah, kan gitu. Kamu nih suruh bangun rumahku, nggak ikhlas-ikhlasnya, ya mana bisa. Ikhlas itu dengan Allah, bukan dengan toke yang bangun rumah. Begitu kita nyuruh orang untuk bangun rumah kita, setiap hari Sabtu harus kita keluarkan gajinya. Begitu hari Sabtu tukang belum balik-balik, kita tanya, ngapa udah balik-balik? Belum gajian, bos. Ikhlaslah yang kerja itu. Nah, ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Ikhlas itu adalah hubungan kita dengan Allah, tidak perlu pujian manusia, pujian orang, itu namanya ikhlas. Lalu ikhlas itu diletakkan di mana? Wa arada bihil a'malu ta'ah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah melakukan setiap amal ketaatan. Apa amal ketaatan itu? Amal ketaatan itu ya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, sholat sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan. Di dalamnya itu ada keikhlasan. Duna a'malil mubahat, bukan amal yang mubah. Amal yang mubah, misalnya ibu duduk seperti ini kan amal mubah itu. Ibu duduk boleh, tangannya menyandar atau tangannya taruh di pangkuan boleh, atau tangannya ditaruh di lutut kanan, lutut kiri, tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri lutut kiri, boleh juga seperti itu. Di situ tidak ada nilai ikhlas. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, aku duduk meletakkan tangan kanan di atas kaki kanan, tangan kiri di atas kaki kiri, lillahi ta'ala. Gak ada nilai ikhlasnya di situ. Karena itu melakukan seperti itu hukumnya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ibu mau duduk tangan kanan di kaki kiri, tangan kiri di kaki kanan, itu enggak apa-apa. Atau sebaliknya, tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di dada kanan, juga enggak apa-apa sambil duduk seperti itu. Itu bebas. Itu namanya amal mubah. Sekarang ini ibu minum atau tidak minum, maka minumnya ibu atau tidak minumnya ibu itu adalah amal mubah. Berbeda kalau minum pada saat buka puasa. Di situ bukan mubah tapi sunnah. Maka di situ ada nilai ikhlasnya. Oleh karena itu, amalan yang ada nilai ikhlas adalah amalan yang taat, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Tapi amalan yang haram itu tidak ada nilai ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, nanti malam aku mau bongkar rumahnya Pak Harmin, ikhlas karena Allah. Enggak ada yang seperti itu. Bismillahnya menjadi dosa karena dibuat untuk melakukan kejahatan, kedzaliman.
Oleh karena itu, yang disebut dengan amal yang ikhlas itu berada pada ketaatan, bukan kepada kemubahan, baik itu merupakan amal wajib maupun amal sunnah. Waqala Al-Haris Al-Muhasibi, menurut Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ri'ayah, beliau menyampaikan al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin. Ikhlas itu tidak masuk pada amalan mubah. Amal mudah tadi yang saya sampaikan, amalan mubah tadi dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Kan hukum taklif kan ada 5 Bu ya. Ada 5. Pertama wajib. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Contoh sholat 5 waktu itu wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ibu sholat berpahala, tidak sholat berdosa, kecuali memang tidak boleh sholat. Maka hukum taklifi itu ditopang oleh hukum wad'i. Hukum taklifi itu ditopang oleh hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i juga ada 5. Tapi hukum wad'i ini masuk pada setiap yang 5 ini. Berarti semua hukum ada 25. 5 kali 5 menjadi 25. Contoh begini. Sholat adalah wajib. Kapan sholat wajib? Yang pertama, sholat itu wajib kalau sudah tergelincir. Jadi syaratnya harus tergelincir. Sholat zuhur wajib, syaratnya adalah kalau sudah masuk waktu zuhur, itu wajib. Kemudian sholat zuhur itu jadi dilarang kalau orang yang mau sholat zuhur itu sedang haid. Itu pada hukum wad'i adanya. Kemudian sholat zuhur itu harus menghadap kiblat. Syaratnya menghadap kiblat ya, harus ada syaratnya menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, kemudian yang keempat, sholat zuhur itu syaratnya harus suci. Oleh karena itu kita harus berwudu dulu. Berbeda dengan haid tadi, haid itu bukan berarti tidak suci. Memang itu adalah mani, merupakan penghalang seseorang untuk melakukan sholat. Tetapi juga harus menggunakan air supaya bisa berwudu. Setelah berwudu baru boleh sholat. Tanpa berwudu tidak bisa sholat. Kemudian menutup aurat. Tidak boleh kita sholat telanjang kalau ada pakaian, kecuali kalau tidak ada pakaian. Ibu nggak punya pakaian sama sekali, kemudian sholat telanjang, bulat gitu. Iya, karena nggak punya pakaian ini, maka sholatnya sah kalau nggak punya pakaian. Lalu bagaimana kalau seandainya berjamaah? Kalau sholat berjamaah dalam keadaan telanjang, maka imamnya nggak boleh di depan, imamnya di tengah-tengah. Imamnya di tengah-tengah. Kenapa kok di tengah-tengah? Supaya tidak tampak auratnya. Kalau di depan kan nampak auratnya imam tuh. Kalau di depan sah itu, tapi dengan syarat memang tidak punya kain, pokoknya nggak ada penutup. Kain nggak ada, daun nggak ada, kulit kayu nggak ada. Kalau ada kulit kayu masih wajib menutup dengan kulit kayu. Maka menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau tidak ada menjadi darurat. Maka yang disebut dengan ikhlas itu masuk kepada amalan mubah. Li'annahu la yastamilu ala qurbatin. Yang disebut dengan ikhlas itu tidak masuk pada amalan mubah. Kenapa tidak masuk? Karena amalan mubah itu tidak mengandung ibadah. Amalan mubah itu tidak ada nilai ibadah. Wala yu'addi ila qurbatin, dan juga tidak mengandung pelaksanaan ibadah. Ibu sekarang ini minum tidak termasuk ibadah. Ketika ibu tidak minum juga tidak termasuk ibadah. Jadi boleh minum, boleh tidak
minum. Kecuali pada saat puasa memang tidak boleh minum. Pada saat kita berbuka puasa memang kita harus minum. Maka di situ nilainya adalah nilai ibadah. Contohnya apa? Yang amalan yang tidak ada nilai ibadah itu misalnya karofil bunyani, seperti ada orang bangun gedung. Bangun gedung itu tinggi-tinggi, ditinggikan gedung itu. Lali gordin, meninggikan gedung itu tidak ada tujuan apa-apa. Ya biar tinggi gitu saja, tidak ada tujuan apa-apa. Lali gordin ru'unah, tidak ada nilai apa-apa. Pokoknya yang penting tinggi gitu saja. Amma idza kana li gordin, tapi kalau meninggikan gedung bangunan itu punya tujuan, kal masjidi, seperti membangun masjid tinggi, dibangun masjid tinggi tingkat 2 biar muat banyak orang, umpamanya seperti itu. Wal qanatir, atau membangun jembatan supaya orang bisa lewat, dari jembatan itu nyaman orang lewat. Wal arbitah, atau membuat tapal batas supaya tidak berselisih. Kan kadang-kadang orang berselisih beribut itu kan gara-gara patok tanah kan. Ada kadang-kadang patok tanah itu jalan-jalan sendiri. Ada jalan sendiri. Sehari itu kadang-kadang 1 bulan itu jalan 10 cm kadang-kadang. Nah kalau sampai 10 bulan kan bisa 100 cm. Jalan sendiri dia, kadang-kadang seperti itu. Maka itulah ditetapkan tapal batas atau patok. Kalau seperti itu fayakunu mustahabban, yang seperti itu disunahkan. Membangun masjid sunnah, membuat jembatan sunnah, membuat tapal batas sunnah, karena itu ada nilai ibadah. Waqala, beliau menyampaikan wala ikhlasa li muharramin, untuk hal yang haram tidak ada nilai ikhlas. Ibu jangan sesekali niat ikhlas di dalam mutil. Mutil itu haram. Jangan sesekali. Karena apa? Karena di dalam mutil itu adalah haram, ikhlas tidak ada di dalam haram. Oleh karena itu mutil tidak ada yang ikhlas. Orang mutil itu nggak ada yang ikhlas. Walaupun dia mengatakan lillahi ta'ala, ikhlas kan lillahi ta'ala kan? Nawaitu mutil lillahi ta'ala, nggak ada nilai ikhlasnya di situ. Wala makruhin, dan juga barang yang makruh. Barang makruh itu barang makruh itu juga tidak ada nilai ikhlasnya. Barang makruh. Seperti apa makruh itu? Makruh itu seperti umpamanya ibu gosok gigi pada kondisi tertentu, itu kan hukumnya sunnah. Mau sholat gosok gigi sunnah. Tapi ketika kita puasa, matahari sudah tergelincir ke arah barat, sudah jam-jam 3 sore atau jam 5 sore ibu gosok gigi, hukum gosok giginya adalah makruh. Maka di situ di dalam kemakruhan itu tidak ada ikhlasnya, tidak ada keikhlasan. Jadi ulama sepakat itu kalau gosok gigi setelah matahari tergelincir ke arah barat hukumnya makruh. Tapi sebelumnya hukumnya tidak makruh. Kenapa kok begitu? Ada yang mengatakan karena bau mulut orang yang berpuasa itu harumnya lebih harum daripada minyak misik. Lebih harum. Kalau ibu nggak percaya pas puasa, coba kamu puasa-puasa, coba keluarin hawa. Itu lebih harum daripada minyak misik, tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu lebih busuk dari hawa nafsu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa contohnya barang yang haram itu? Kaman yang duru ila ma la yahillu lahu nadru ilaihi, seperti melihat barang yang tidak boleh dilihat padanya. Melihat barang yang seharusnya tidak boleh dilihat. Kemudian wa yaz'amu annahu yanzuru ilaihi liyatafakkara fi sanillahi ta'ala. Ia melihat barang yang tidak boleh dilihat tadi, dia berniat ingin memikirkan ciptaan Allah. Kan kita diperintahkan tafakkaru fi khalqillahi, kan itu, berpikirlah tentang ciptaan
Allah. Akhirnya memikirkan tentang ciptaan Allah, di mana ciptaan Allah itu yang kita maksud ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lihat. Contohnya melihat aurat gitu. Melihat aurat, indahnya ciptaan Allah. Umpamanya gitu. Kan aurat itu kan tidak boleh dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihat. Karena dari ilal amrat di sini disebutkan seperti mengawasi atau meneliti anak bujang yang sangat ganteng. Nah itu. Kalau di sini disebutkan seperti melihat anak laki-laki yang masih remaja yang ganteng, kemudian diperhatikan seluruh tubuhnya, loko-loko tubuhnya, diperhatikan semuanya. Yang seperti ini tidak boleh wahada la ikhlasofi. Seperti ini tidak ada nilai ikhlasnya. Bal la qurbatan albitatan. Bahkan yang seperti ini tidak ada nilai ibadah sama sekali, walaupun niatnya untuk memikirkan ciptaan Allah, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Qala, lalu beliau menyampaikan fasidku fi wasfil abdi fistiwa isri wal alaniyati wal zahiri wal batini. Yang disebut dengan jujur itu Bu, menilai seseorang itu sama, baik ada orang maupun tidak ada orang, baik secara rame-rame maupun secara sendirian, itu namanya jujur. Jujur itu sama keadaannya bagian luar maupun bagian dalam. Luar kita mengatakan begitu, dalam kita juga mengatakan begitu. Itu namanya jujur. Ketika ibu menilai seseorang, begitu menilai seseorang mulut ibu berkata demikian, yang hati tidak seperti itu namanya tidak jujur. Maka jujur itu adalah sama ucapan dengan perbuatan. Fasidqu yatahaqqaqu bitahaqquqi jami'il maqamati wal ahwal. Oleh karena itu yang namanya jujur itu perlu realisasi, perlu pembuktian kalau dia jujur. Makanya sholat itu Bu, sholat itu kalau jujur tidak perlu lagi ikhlas. Sholat kalau jujur tidak perlu lagi ikhlas. Kenapa sholat kalau jujur tidak perlu lagi ikhlas? Karena di dalam jujur sudah ada ikhlas, tapi di dalam ikhlas belum tentu ada jujur. Contoh, ibu sholat, begitu sholat usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ketika ibu menyebut lillahi ta'ala, itu ikhlas, menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah. Tapi pas sholat hatinya nggak hadir, malah pergi ke tempat jemuran hatinya, itu namanya tidak jujur. Sholat tapi nggak jujur. Fisiknya sholat tapi hatinya tidak sholat. Makanya jujur itu lebih tinggi daripada ikhlas. Ikhlas perlu jujur, tapi jujur tidak perlu ikhlas. Bingung? Ya. Jujur itu di dalamnya sudah ada ikhlas, karena jujur itu yang nampak dengan yang tidak tampak sama, itu namanya jujur. Tanya, Bu, dari mana? Dari toko. Beli apa? Beli rokok untuk suami. Memang ada rokoknya di situ, dan memang dari toko itu yang nampak dengan kenyataannya sama, yang tidak nampak dengan kenyataannya sama. Artinya yang tidak nampak dengan yang tampak itu sama. Itu namanya jujur. Kita sholat itu apa sih? Menyembah Allah. Hatinya harus hadir, akalnya harus sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, anggota tubuhnya harus khusyuk. Harusnya kan begitu, jujurnya kan seperti itu. Ketika dia sholat jujur, maka itu sudah terlaksana semua. Karena sholat itu adalah lillahi ta'ala. Maka ketika dia sholat, tentu sholat itu karena Allah ta'ala. Maka jujur tidak perlu ikhlas. Tapi kalau ikhlas perlu jujur. Kadang ada orang kerja ikhlas gitu, kerja ikhlas betul, tapi pas pengawasnya tidak ada, dia berhenti. Pas pengawasnya ada, kerja lagi. Itu namanya kerja tidak jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.